Seorang netizen di media sosial membongkar rekam jejak digital dari politisi Partai Gerindra, Fadly Zon, yang menyalurkan sejumlah bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Mengutip yang dilansir terkini.id, netizen yang membongkar jejak digital Fadly Zon bantu Suriah itu yakni pengguna Twitter Roseda76. Seperti dilihat pada Senin 14 Maret 2022. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut unggahannya itu merupakan jejak digital dari Fadly Zon. Jejak digital nggak pernah bohong. Pantas nyuruh Densus 88 dibubarkan. Seorang anggota dewan dan kader partai pendukung pemerintah, begini rekam jejaknya. Cuit netizen Roseda76. Lantaran rekam jejak Fadly Zon itu, sang netizen juga mengaku menjadi paham mengapa Fadly begitu kritis saat Densus berhasil menangkap oknum yang terlibat jaringan terorisme. Dilihat dari unggahan netizen tersebut, tampak foto tanggapan layar postingan pengguna akun Hilal Ahmar SI membagikan momen saat Fadly Zon memberi bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Fadly Zon dalam foto itu terlihat menyalurkan bantuan uang sebanyak 20.000 US dollar untuk membantu pembangunan sebuah rumah sakit di Suriah. Sementara dalam narasi unggahannya, akun Hilal Ahmar mengucapkan terima kasih kepada Fadly Zon atas bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah. Terima kasih Wakil Ketua DPR RI Bapak Fadly Zon atas bantuan dan kepeduliannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah, ujar Hilal Ahmar. Menanggapi postingan Hilal Ahmar itu, Fadly Zon pun berharap semoga bantuannya terhadap krisis kemanusiaan di Suriah itu bisa bermanfaat. Amin, semoga bermanfaat. Terima kasih, ujarnya. Di sisi lain, pegiat media sosial Eko Kuntadi seperti diposting redaksi Indonesia.com mengatakan foto ini adalah capture dari unggahan Twitter anggota DPR Fadly Zon pada tahun 2015 lalu. Kala itu Fadly Zon masih sebagai wakil ketua DPR RI. Mau tahu siapa orang di sebelah Fadly dalam foto tersebut? Dia adalah Angga Dimas Persada. Angga Dimas sendiri kabarnya sudah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Keterlibatannya dalam jaringan HASI yang terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah membuat Angga dicokok Densus 88. Eko mencoba menelusuri foto ini. Ternyata akun Twitter Kompas TV Makassar juga sudah mengupload foto ini sehari sebelumnya, 29 Mei 2015. Jika melihat dari foto akun Kompas TV Makassar itu, prosesi penyerahan bantuan Fadly kepada HASI dilakukan di ruangan kerjanya di gedung DPR. Selain Fadly dan Angga Dimas, dalam foto yang diunggah Kompas juga ada Fahri Hamzah dan seorang bernama Amidan berpeci kupluk putih. Kalau menelusuri akun Twitter Fadly Zon, sepertinya unggahan tersebut sudah dihapus. Saya tidak tahu alasan Fadly menghapusnya. Mungkin saja Fadly nggak mau jejaknya sebagai penyokong dana bagi gerakan terorisme tercium dunia. Apalagi ketika kondisi Suriah makin terkuak, ISIS dan Al-Qaeda berhasil dipukul mundur di Suriah. Jika HASI selama ini menyokong aksi para serigala itu, kekalahan kelompok teror di Suriah merupakan kekalahan HASI juga. Tentu saja termasuk kekalahan penyandang dananya. HASI sendiri resmi dinyatakan oleh PBB sebagai organisasi teroris. Peran HASI adalah mencarikan donasi dan bantuan untuk mengirim para jihadis dari Indonesia ke Suriah. Di Suriah, para jihadis itu bergabung dengan Jabhat An-Nusra atau Al-Qaeda. Bukan hanya PBB yang menyatakan HASI sebagai organisasi teror. Indonesia juga sudah resmi memasukkan HASI sebagai organisasi terlarang. Hal ini sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Siapakah penanggung jawab HASI? Anda pasti sudah dengar ada seorang dokter yang kemarin tewas di Sukoharjo. Dr. Sunardi tewas karena melakukan perlawanan saat mau ditangkap Densus 88. Sunardi dengan sengaja memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, bergerak siksak sampai menabrak beberapa kendaraan lain. Akhirnya Densus 88 terpaksa melumpuhkannya dengan peluru. Sunardi sebagai penanggung jawab HASI tewas. Sebetulnya peran HASI bukan hanya mengirimkan para jihadis Indonesia ke Suriah. Organisasi ini juga memberikan bantuan logistik kepada gerombolan teroris di Suriah. Biasa, mereka berkedok aksi kemanusiaan, seperti berbagai lembaga lain semisal Aksi Cepat Tanggap yang menjual Save Aleppo untuk mengumpulkan donasi. Nyatanya duit dari rakyat Indonesia itu diberikan kepada para teroris di Suriah. Para pengumpul sedekah itu berkedok aksi kemanusiaan. Padahal sesungguhnya yang mereka lakukan adalah memberikan bantuan kepada kelompok yang merusak nilai kemanusiaan di Suriah. Yang pasti membuat kita miris adalah bantuan Fadly Zon itu. Ketika memberikan donasi kepada HASI, Fadly duduk sebagai wakil ketua DPR RI. Bayangkan betapa sedihnya kita ketika seorang pejabat negara memberikan bantuan kepada organisasi teroris. Nah, sokongan Fadly dalam bentuk sumbangan kepada organisasi teror merupakan persoalan serius. Bukti ini bisa jadi pintu masuk Densus 88 untuk menelusuri lebih jauh peran anggota dewan asal Gerindra tersebut. Sebagai anggota parlemen akan sangat aneh jika Fadly tidak tahu bagaimana posisi HASI dalam jaringan teror di dunia. Posisi Fadly sebagai anggota DPR memungkinkan semua informasi bisa dia dapatkan. Artinya jika terbukti Fadly sebagai pendana kelompok teroris, bisa saja seluruh aset dan rekeningnya diblokir. Yang paling mengerikan dari kisah ini adalah ada pejabat tinggi negara sudah punya keterlibatan aktif dalam kejahatan kemanusiaan. Jaringan teror bukan lagi ada di ruang-ruang tertutup, tetapi sudah merengsek ke gedung DPR, lengkap dengan jas dan dasinya, sambil nggak berhenti nyinyir. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.